Biarkan mentari bersinar pagi ini, malam memang seharusnya tenggelam. Hari ini kita akan mengupas tuntas setumpuk materi yang Anda kirimkan, dan jujur aja idenya ini cukup liar. Hah, liar itu kata yang sopan? Iya kan? Materi ini mencoba bergulat dengan salah satu masalah paling pelik di fisika modern. Jadi ada jurang yang misahin dua teori paling hebat yang pernah ada. Betul. Jadi misi kita kali ini adalah memahami kenapa dua pilar fisika ini, relativitas umum dan mekanika kuantum, seolah-olah nggak bisa akur. Nggak mau ngobrol satu sama lain. Tepat. Lalu kita akan bedah gimana sebuah gagasan baru yang radikal yang menempatkan informasi sebagai pusat segalanya, bukan lagi materi atau energi, ditawarkan sebagai jembatannya. Sebuah pergeseran fundamental. Anggap saja ini semacam eksperimen pemikiran. Eksperimen yang menantang cara kita melihat realitas. Siap? Mari kita mulai. Jadi untuk memulai, mari kita bangun panggungnya dulu. Ada dua teori paling keren dalam sains. Tapi ya itu tadi, mereka seperti dua superstar yang nggak mau bicara satu sama lain. Di satu sudut, kita punya relativitas umumnya Einstein. Benar. Bayangkan relativitas umum ini seperti tarian balet osmik yang anggun. Oke. Ini teori untuk segala sesuatu yang besar. Planet, bintang, galaksi. Menurut Einstein, gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik. Oh bukan? Bukan. Tapi kelengkungan ruang dan waktu itu sendiri. Coba bayangkan selembar kain trampolin yang direntangkan kencang. Kalau Anda letakkan bola bowling di tengahnya, kainnya kan melengkung ke bawah. Iya, melengkung. Nah, kalau Anda gelindingkan kelereng di dekatnya, kelereng itu akan bergerak ngikutin kelengkungan itu. Itulah gravitasi. Semuanya indah, mulus, teratur, dan bisa diprediksi. Dunia yang logis dan masuk akal. Tapi kemudian kalau kita zoom in, jauh lebih kecil dari kelereng, sampai ke tingkat atom, kita masuk ke wilayah yang beda banget. Wilayah mekanika kuantum. Dan di sini, semuanya jadi aneh. Aneh itu kata yang pas. Kalau relativitas itu tarian balet, mekanika kuantum itu kayak, konser punk rock di ruangan gelap. Hah, oke. Di dunia kuantum, realitas nggak lagi mulus dan pasti. Semuanya jadi terpotong-potong. Atau terkuantisasi. Dan yang paling penting, probabilistik. Probabilistik. Maksudnya? Sebuah partikel kayak elektron itu nggak punya posisi yang pasti sampai kita ukur. Ia ada dalam awan kemungkinan. Bisa di sini, di sana, atau di mana-mana sekaligus. Di mana-mana sekaligus? Ya, baru saat kita melihatnya, ia seolah memutuskan untuk muncul di satu titik. Ini dunia ketidakpastian, keacakan. Tapi, sehebat relativitas memprediksi kosmos, mekanika kuantum ini sama hebatnya menjelaskan dunia mikro. Ini fondasi semua teknologi modern kita. Laser, komputer, semua dari sini ya? Semua dari sini. Jadi, kita punya dua buku aturan yang luar biasa akurat, tapi ditulis dalam bahasa yang sama sekali beda. Satu untuk yang besar, satu untuk yang kecil. Masalahnya kan, alam semesta cuma satu. Harusnya ada satu aturan utama dong. Harusnya begitu. Dan tempat di mana dua raksasa ini akhirnya dipaksa untuk berhadapan, tempat di mana yang sangat besar ketemu yang sangat kecil, adalah di objek paling ekstrim yang bisa kita bayangkan. Lubang hitam. Tepat sekali. Lubang hitam itu arena pertarungan pamungkas. Di satu sisi Anda punya gravitasi yang begitu kuat, itu domainnya relativitas, yang menghancurkan ruang dan waktu jadi satu titik. Singularitas. Di sisi lain, Anda punya materi yang dipadatkan ke kondisi ekstrem, di mana aturan kuantum seharusnya berlaku. Nah, disinilah kedua teori itu hancur berantakan. Gagal total ya? Gagal total. Stephen Hawking sendiri menyebut masalah yang muncul di sini, yang dikenal sebagai paradoks informasi, sebagai luka yang sangat serius bagi fisika teoretis. Oke, paradoks informasi. Ini kedengarannya rumit. Bisa tolong dijelaskan sesederhana mungkin? Apa yang bikin ini jadi masalah besar? Tentu. Begini intinya ya. Salah satu aturan paling suci dalam mekanika kuantum adalah informasi itu nggak pernah bisa benar-benar musnah. Nggak boleh hilang? Nggak boleh. Bayangkan Anda bakar sebuah buku. Kelihatannya informasi di dalamnya, cerita, kata-kata, hilang jadi abu dan asap, kan?
Iya, hilang begitu saja. Tapi menurut fisika, kalau Anda bisa kumpulin setiap partikel asap, setiap foton panas, dan setiap atom abu, secara prinsip Anda bisa nyusun ulang buku aslinya. Informasinya cuma berubah bentuk, jadi acak tapi nggak lenyap. Oke, saya ngerti. Nah, Hawking menemukan kalau lubang hitam itu nggak abadi. Dia perlahan-lahan menguap dengan memancarkan apa yang sekarang kita sebut radiasi Hawking. Masalahnya, radiasi ini tampaknya thermal, acak. Nggak bawa informasi spesifik tentang apapun yang pernah jatuh ke dalamnya. Jadi, Waktu lubang hitam itu akhirnya lenyap sepenuhnya, kemana perginya informasi tentang bintang, planet, atau astronot yang ditelannya? Seolah-olah alam semesta nekan tombol delete permanen. kita tentang lubang hitam menurut relativitas juga salah. Persis. Keduanya nggak bisa benar sekaligus di sini. Kebuntuan inilah yang melahirkan pencarian teori segalanya selama puluhan tahun. Teori string dan semacamnya itu ya? Betul. Banyak ide brilian muncul, teori string, gravitasi kuantum loop. Tapi seperti yang ditunjukkan dalam materi yang kita bedah, sebagian besar pendekatan ini masih main di lapangan yang sama. Maksudnya? Mereka masih berasumsi kalau blok bangunan paling dasar dari realitas itu partikel dan energi. Mereka coba perbaiki persamaannya, tapi nggak mempertanyakan fondasinya. Nah, disinilah materi yang Anda berikan ini ngambil belokan tajam. Penulisnya bilang, gimana kalau masalahnya bukan di perhitungannya, tapi di asumsi dasarnya? Tepat. Gimana kalau kita salah ngajuin pertanyaan dari awal? Alih-alih nanya kemana informasi pergi, gagasannya adalah kita seharusnya nanya dalam bentuk apa informasi itu tetap ada. Pergeseran yang kelihatannya kecil tapi dampaknya besar. Sangat besar. Karena itu maksa kita buat ngebayangin sebuah lapisan realitas yang lebih dalam, yang bahkan lebih fundamental daripada ruang, waktu, materi, dan pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini poin krusial. Penulisnya sangat hati-hati di sini. Untuk membantu kita membayangkan konsep yang sangat abstrak ini, ia meminjam sebuah analogi kuat dari tradisi mistik Islam. Oke. Yaitu konsep as-sidroh, yang muncul dari hadis tentang kanzun makhfi atau khazanah tersembunyi. Penting untuk digarisbawahi ya, ini dipakai sebagai alat bantu konseptual, sebuah perancah buat bangun ide, bukan klaim teologis. Oke, jadi ini sebuah analogi, seperti Einstein ngebayangin naik seberkas cahaya gitu ya. Mari kita coba gimana analoginya bekerja. Bayangkan selembar kertas putih tak terbatas. Ini melambangkan sebuah kesatuan absolut yang tak terdiferensiasi. Sebut saja realitas mutlak. Oke, kertas putih. Di atas kertas putih ini, nggak ada apa-apa yang bisa dibedakan. Lalu bayangkan sebuah kehendak untuk dikenali, menyebabkan munculnya sebuah lingkaran kecil di tengah kertas itu. Lingkaran kecil. Lingkaran inilah diferensiasi pertama. Di luar lingkaran adalah dia, di dalam lingkaran adalah ciptaan, dalam bentuk potensialnya yang paling murni. Lingkaran ini, dalam analogi ini, adalah asidra, atau domain C. Jadi C itu lingkarannya. Betul. Ini adalah wadah informasi murni untuk segala sesuatu yang mungkin ada. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada partikel, yang ada cuma informasi atau pola murni di dalam domain ini. Oke. Saya coba cernain. Jadi sebelum ada barangnya, udah ada cetak birunya dulu. Dan cetak biru ini bukan terbuat dari energi, tapi dari informasi murni. Tepat. Kalau begitu, gimana dengan waktu di domain aneh ini? Kalau ruang dan materi belum ada, waktu pasti juga beda kan? Tepat sekali. Konsep waktu di domain C ini adalah salah satu yang paling membengkokkan pikiran. Waktu di sana nggak berjalan linear dari masa lalu ke depan seperti yang kita alami. Lo bagaimana? Konsepnya adalah simultanitas atau keserentakan. Ini bukan berarti segalanya diam atau beku. Coba pakai analogi sebuah novel. Oke, novel? Bagi para karakter di dalam cerita, waktu kan berjalan halaman per halaman, dari bab 1 ke bab terakhir. Mereka mengalami alur cerita secara berurutan. Iya, jelas. Tapi bagi Anda, sang pembaca yang megang buku itu, seluruh cerita, awal, tengah, dan akhirnya udah ada di tangan Anda secara serentak. Anda bisa buka halaman manapun sesuka hati. Saya paham. Dari perspektif domain C, seluruh sejarah alam semesta kita adalah buku itu. Big Bang, pembentukan galaksi, sampai nasib setiap lubang hitam, semuanya hadir secara bersamaan dalam bentuk informasi.
Oke, analogi novel itu sangat membantu. Jadi, kita di dalam alam semesta ini adalah karakter yang lagi ngejalanin cerita halaman per halaman. Sementara, domain C adalah sang pembaca yang lihat keseluruhan buku sekaligus. Wow! Kurang lebih begitu. Oke, mari kita tarik ini kembali ke masalah awal kita. Gimana konsep C dan simultanitas ini benar-benar bisa nyelesain paradoks di lubang hitam? Nah, disinilah semuanya terhubung. Kalau kita terima kerangka ini, maka relativitas dan kuantum berhenti jadi musuh. Mereka berdamai. Keduanya hanyalah bahasa yang berbeda untuk menggambarkan manifestasi dari realitas informasi yang lebih dalam di domain C. Relativitas itu bahasa yang dipakai C untuk mengekspresikan dirinya sebagai geometri ruang waktu yang mulus di skala besar. Seperti sinopsis cerita yang kita lihat dari jauh? Tepat. Dan mekanika kuantum adalah bahasa yang dipakai CW untuk mengekspresikan dirinya sebagai probabilitas partikel di skala kecil. Seperti detail kalimat dan pilihan kata yang penuh kemungkinan. Jadi, keduanya seperti dua bayangan berbeda yang dilemparkan oleh satu objek yang sama, di mana objek itu adalah informasi di domain cewek. Persis. Paradoks lubang hitam muncul karena kita coba memahami fenomena ini cuma dengan ngeliat bayangannya. Lubang hitam itu proses di mana manifestasi dihancurkan. Ia merobek kain ruang waktu, bahasa relativitas, dan menghancurkan partikel, bahasa kuantum. Tapi ia tidak menghancurkan sumbernya. Menurut gagasan ini, lubang hitam cuma mengembalikan materi dan energi ke keadaan informasinya yang murni di domain cewek. Jadi, informasinya nggak pernah hilang. Ia hanya pulang ke rumah. Tepat. Pulang ke rumah, ke lapisan realitas yang lebih fundamental, di luar jangkauan bahasa geometri dan probabilitas kita. Oke, saya bisa lihat kerangka konseptualnya. Ini semacam reframing yang sangat cerdas. Tapi, bukankah ini cuma mindahin masalahnya? Apa ini beneran nyelesain masalah fisika atau cuma mendorongnya ke lapisan abstraksi lain yang nggak bisa kita sentuh atau uji? Itu adalah kritik yang sangat valid, dan penulisnya pun mengakui ini dengan sangat rendah hati. Ini disajikan bukan sebagai teori final, ya, tapi sebagai hipotesis, sebuah undangan untuk berpikir secara beda. Oke. Tapi ada satu hal lagi yang bikin paradigma informasi ini menarik. Pikirkan seperti ini. Paradigma energi materi itu hebat banget dalam menjelaskan apa yang terjadi. Bintang runtuh, partikel bergerak. Ya, prosesnya. Betul. Tapi ia kesulitan menjawab mengapa aturannya seperti itu. Kenapa konstanta fisika kayak kecepatan cahaya, nilainya begitu presisi, seolah disetel agar kehidupan bisa ada? Pertanyaan mengapanya ya? Nah, paradigma informasi berargumen kalau aturan main atau pola ini lebih fundamental daripada para pemain atau materi dan energi itu sendiri. Keteraturan di alam semesta bukan kebetulan, tapi cerminan dari keterpaduan informasi primordial yang mendasarinya. Jadi, apa yang Anda katakan pada dasarnya adalah masalahnya bukan lagi soal matematika, tapi soal apa itu realitas. Semacam krisis identitas untuk fisika ya. Dari konflik antara yang sangat besar dan yang sangat kecil, kita sampai pada kemungkinan bahwa bahan dasar alam semesta ini bukanlah benda padat, melainkan cerita, pola, informasi. Tepat. Paradigma energi materi telah membawa kita sangat jauh. Tapi mungkin ia telah mencapai batasnya saat berhadapan dengan misteri seperti kesadaran, asal-usul alam semesta, dan lubang hitam. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Silakan. Jika fondasi terdalam dari alam semesta bukanlah materi atau energi yang keras dan mati, melainkan informasi yang lebih subtil, atau bahkan, seperti yang disiratkan dalam materi ini, sebuah struktur kesadaran kosmik, bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang segalanya? Dari hukum fisika yang mengatur bintang, hingga makna keberadaan Anda sendiri di alam semesta yang ternyata tidak kosong, melainkan sedang bercerita.